Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullahu jami'an fi majlis Ashab Podcast. Malam ini kembali kita dengan tamu kita Ustadz Ma'mur Dongoran LC-MSI. Kif haluk Ustadz? Alhamdulillah khair. Wa antum kif halukum? Alhamdulillah Masyaallah. ana bi khair. Masyaallah. Tadi Ustadz antum tiba di sini jam berapa Ustadz? Sekitar jam 8 lah, kurang lebih. Masya Allah, ngomong tinggal di mana Ustaz? Di Jombang. Masya Allah, Lumayan jauh. Ustaz, ya? Alhamdulillah. Tapi Masya Allah, setiap langkah antum terhitung Ustaz. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi Ustaz, hari ini insya Allah tema kita itu terkait tentang adab Ustaz. Jadi seberapa penting adab itu dalam belajar, wabil khusus sekarang di masa-masa seperti ini kan anak-anak belajarnya via online. Iya betul. Tapi sebelum kita masuk ke tema Ustaz, kita minta dari antum barangkali ada nasihat-nasihat dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi SAW tentang pentingnya adab tersebut, kemuliaan adab. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Jazakallah khairan Ustaz Yani. Jazakallah khair Ustaz. Jadi yang pertama memang belajar itu memiliki keutamaan luar biasa Ustaz. Bahkan dalam Al-Qur'an jelas Allah katakan, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." Tidak layak bagi semua orang beriman itu, kaum mukminin, untuk pergi berjuang semua. Tidak boleh, gitu kan. Lalu lanjut kata Allah Jalla Jalaluhu, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din." Kalau seandainya ada sebahagian dari golongan orang beriman itu pergi untuk belajar mendalami agama Allah Jalla Jalaluhu. Itu yang pertama, bahwa memang berarti tidak boleh semua orang itu berjihad. Tidak. Padahal jihad itu merupakan ibadah yang paling luar biasa, agung. Tapi tidak boleh semua orang ikut berjihad. Tidak boleh. Kenapa? Karena memang ilmu adalah hal yang wajib sebelum kita berjihad. Sahih. Karena memang sekarang kita perhatikan banyak orang yang menggembar-gemborkan untuk jihad, tapi ilmunya kosong. Seperti itu. Itu diantara salah satu adab untuk berjihad adalah berilmu dulu sebelum berjihad. Betul. Sama juga berarti dengan belajar. Sebelum belajar itu maka dahulukan adab. Betul, betul. Karena nanti ketika belajar tanpa adab, khawatirnya ilmu itu tidak barokah ya Ustaz. Betul, betul. Nah, mungkin saat ada cerita menarik dari kalangan para salaf kita, baik itu para sahabat ataupun tabi'in atau tabi'in, mereka bagaimana gigihnya mereka dalam belajar dan bagaimana mereka menghormati guru mereka, ilmu dan juga ilmu yang dipelajari Ustaz. Iya betul, Masya Allah. Kalau kita menilik kembali kepada para sahabat Nabi SAW, para ulama-ulama dari kalangan sahabat, bagaimana mereka mencerminkan adab yang luar biasa. Tentunya Ustaz Yan, adab yang paling besar sebetulnya adalah ikhlas kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, kita harus meniatkan karena Allah Jalla Jalaluhu. Kita belajar misalkan ke Madinah atau ke Libya misalkan atau ke Mesir, maka hendaklah kita meniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang kita lihat teman-teman kita mungkin kita di samping kita berbaik sangka kepada mereka, tetapi ini menjadi nasihat untuk kita sendiri kemudian kepada teman-teman. Banyak setelah mereka misalkan belajar di kota Madinah, Allah berikan mereka kelebihan, tetapi mereka lebih membanggakan diri di saat mereka belajar. Untuk apa sebetulnya? Tidak berguna sebetulnya kita membanggakan saya belajar di sini. Saya tidak guna. Sama saja. Karena yang penting adalah bagaimana kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Anda teringat Ustaz, tatkala kita dulu masih di kampus. Betul. Jadi ketika ada salah satu mahasiswa yang kepengen belajar di Mesir atau di Sudan, kemudian dosen bilang kamu belajar di Mesir juga sama dosennya. Iya betul, Sudan Masya Allah. juga sama. Iya.
Tapi kecuali kata beliau, kecuali di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Betul, kami angkat betul. tangan karena keduanya kota suci, Betul. kata mereka. Dan memang kecuali bagi mereka yang ikhlas. Sahih, Ustaz. Tapi sekarang ini kadang salah dalam memahami keikhlasan. Betul, Ustaz. betul, Ustaz. Ya, yang namanya ikhlas ya, contoh misalkan dia beribadah, ya, saya ikhlas sudah. Tapi tata cara ibadah enggak mereka perhatikan, Ustaz. Iya, betul, betul. Nah, itulah memang penting ya. Selain tadi ikhlas, kemudian memang di antara adab ya, adab belajar itu adalah kita menemui ustaz. Itu juga penting. Dulu kita lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya mungkin Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Ini Abu Dzar ini antum sebut Abu Dzar ini karena salah satu pompes ikon ya. Memang karena memang Abu Dzar ini ikon, Ustaz. Beliau ini adalah sahabat yang miskin tetapi memiliki keutamaan luar biasa. Masya Allah. Ketika beliau radhiyallahu taala anhu mendengar bahwa ada salah satu manusia terbaik diutus Allah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengar bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Apa kata beliau kepada temannya? Coba kamu pergi ke Mekah. Coba perhatikan apa yang disampaikan oleh yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Temannya ini pergi menghadap Nabi, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menemui Nabi, lalu dia pulang. Apa yang kau dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau? Makarimul akhlak, yaitu akhlak yang luar biasa. Dari situlah Abu Dzar radhiyallahu taala anhu tertarik dengan Islam karena dengan adab, dengan akhlak ini. Nah, setelah itu beliau datang menemui Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk belajar. Artinya beliau bukan hanya tertarik dengan ilmu yang disampaikan oleh Nabi, tetapi beliau datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Gitu, Ustaz. Berarti kita bisa tarik kesimpulan, Ustaz. Jadi kiranya ada orang yang bahasanya bisa berdakwah melalui akhlak, maka berdakwah dengan akhlak. Betul. Bahkan itu adalah ikon. Ya, sahih. Tapi itu adalah filler dalam dakwah, apalagi dakwah sunnah ini. Berarti itu, Masya Allah Ustaz. Jadi pemaparan antum tadi terkait masalah salah satu sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ini Masya Allah berarti tanamkan keikhlasan dan betul, yang pertama, dan tentu keikhlasan itu harus disertai dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengatakan keikhlasan, orang kalau ditanya saya ikhlas. Saya salat ikhlas, saya puasa ikhlas. Iya, betul. Tapi terkadang keikhlasan mereka itu tidak dicukupi dengan mengikuti tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Ustaz mungkin. Kemudian Ustaz yani di antara hal yang hilang mana lihat ya di kalangan para penuntut ilmu, mungkin di kita juga ini sudah mulai hilang, adalah kegemaran dalam mendatangi guru. Bahkan Ustaz Yani ya, tidak layak seorang pendakwah secara khusus ya, apalagi penuntut ilmu belajar lewat otodidak, itu tidak layak. Harus mendatangi guru, minimal dia harus bertemu dengan guru. Ya, itu adalah adab terbesar sebetulnya, Ustaz. Sekarang kita mentang-mentang teknologi sudah lengkap, Ustaz ya, antum lihat bagaimana sekarang seolah-olah teknologi menggantikan guru. Tidak bisa, Ustaz. Ya, bahkan sekarang kita lihat orang lebih betah belajar lewat virtual ya. Padahal kan ada guru yang harus ditemui. Ustaz Imam Malik rahimahullahu taala berjalan mencari satu hadis itu 3 hari 3 malam. Berapa hari? 3 hari 3 malam. Tapi sebelum Imam Malik ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir bin Abdullah. Tahu Ustaz berapa lama dia menuntut ilmu? Ternyata dikisahkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Ternyata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu mencari hadis menghadap Anas bin Abdullah bin Unais hanya untuk mencari hadis, Ustaz. 1 bulan perjalanan mencari satu hadis. Bagaimana kita lihat sekarang ya, orang
mencukupkan lewat otodidak, tetapi seolah-olah dia sudah menjadi ulama besar. Sungguh ini tidak, kurang adab lah kepada para ulama kita. Dulu bagaimana ulama kita ya, semangat mencatat hadis, mengambil hadis, kemudian mempelajari hadis, Ustaz. Mendatangi guru bertahun-tahun, berbulan-bulan hanya untuk mencari satu hadis. Sahih, Ustaz. Nah, gitu. Itu yang hilang saat ini. Itu yang hilang. Kalau kita baca lagi, Ustaz, Sirah Imam Ahmad bin Hanbal. Datang ke Kufah. Setelah datang ke Kufah, pergi lagi ke Basrah menemui Sufyan bin Uyainah. Gak ada transportasi. Gak ada transportasi. Jalan kaki, Allahu a'lam. Mungkin bisa jadi jalan kaki, bisa jadi pakai kuda ya, pakai transportasi yang ada pada masa itu. Tetapi itu kan bukan waktu yang sebentar, Ustaz ya. Tetapi ini membutuhkan waktu yang lama. Benar-benar. Kemudian setelah dari Basrah dia datang menuju Mekah. Kemudian dari Mekah dia menuju Yaman, Ustaz. Menemui Al-Imam Muhaddits Abdul Razzaq As-San'ani. Hanya untuk belajar hadis. Bagaimana kita lihat ulama-ulama kita ini belajar hadis, mendatangi guru nih, Ustaz. Karena memang apa ya? Mereka merasa butuh kepada guru. Itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i itu irsyad ustaz. Jadi bekal Ustaz, bekal pertama sebetulnya ya bagi para penuntut ilmu itu adalah ada guru. Benar, kalau nggak ada guru sudah nihil sebetulnya. Walaupun dia benar tapi salah. Berarti saat ini harus ditanamkan di hati anak-anak itu adalah kebutuhan mereka kepada guru itu melebihi kebutuhan mereka daripada makan dan betul. Mereka. Kenapa? Karena dengan melihat wajah guru nih, Ustaz ya, akan kita dapatkan ketenangan, keberkahan ilmu juga. Kemudian dari situlah, dari menemui guru itulah kita mendapatkan akhlak dan adab nih, Ustaz. Ribuan orang datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal, setengahnya hanya mengambil adab. Hanya beberapa orang yang mengambil ilmu. Kenapa? Karena ingin mencontoh bagaimana akhlak Imam Ahmad bin Hanbal. Ya menemui guru, Ustaz. Gitu. Sama kayak Syekh Islam Ibnu Taimiyah juga, Ustaz ya. Masya Allah. Beliau itu memiliki 200 guru, Ustaz. 200 guru, Masya Allah. Yang beliau miliki, Ustaz. Pantas ya beliau melahirkan ilmu yang luar biasa. Benar, jadi tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada Syekh Islam Ibnu Taimiyah itu bisa dibantah dengan murid beliau. Cukup misalkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam Az-Zahabi saja, Imam Ibnu Katsir, Masya Allah, Imam Al-Mizzi juga. Andaikan misalkan para ulama mengatakan andaikan tidak ada muridnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah kecuali Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sudah cukup ya. Karena disebabkan banyak karangan. Betul. Masya Allah. Itu karena guru. Berkat guru lagi. Kalau antum lihat sekarang ya, dengan kondisi virtual ini, mungkin antum bisa menceritakan kondisi anak-anak ketika belajar. Bisa antum ceritakan? Jadi Ustaz, kalau sekarang anak perhatikan qillatul adab, Ustaz. Qillatul adab ya. Jadi, Masya Allah. Adab itu kurang, Ustaz. Jadi pernah terjadi, ini fakta ya. Fakta ya, Masya Allah. Kita ngajarin, ya namanya ngajarin anak. Anak ya. Ya anak kepengen ngelihat seberapa besar kesungguhan mereka dalam menghormati guru mereka. Betul. Tidak cukup dengan ketika dikasih pertanyaan dijawab. Tidak. Tapi pernah satu hari saya minta salah satu orang untuk berdiri, dia pakaiannya pakai peci, pakai baju. Masya Allah. Rapi lah ya, ganteng banget, Ustaz. Mungkin kalau saya dekat mungkin wangi juga. Iya, wangi ya pakai. Tapi di saat anak minta untuk berdiri, Allah pakai celana pendek. Ya salam. Berarti istilahnya dia menampakkan keindahan, tetapi di hatinya ada masalah sebetulnya itu, Ustaz. Kenapa? Satu alasan mereka tuh, kita kan belajar dari rumah. Iya, itulah. Jadi bahasa mereka tuh belajar dari rumah. Tapi kan mereka nggak tahu kalau di situ ada guru, Ustaz. Iya betul. Makanya perlu ditanamkan juga ke anak-anak itu kalimat tauhid, Ustaz. Tauhid ya. Jadi jangan takut sama guru. Jangan beradab hanya karena guru. Betul. Kalau misalkan nggak ada guru, kalau ada guru beradab, kalau tidak ada happy, tidak ada masalah. Tapi kita harus tanamkan kalau Allah itu selalu melihat. Raqib, Ustaz ya. Selalu mengawasi. Ya. Itu yang hilang, Ustaz. Jadi kan sekarang
anak-anak kebanyakan takut sama gurunya. Iya, betul. Jadi Kalau menurut ana nih saat ini ya, itu memang orang tua ini kita nih ya sebagai orang tua perlu untuk menanamkan ini adab. Dulu ibunya Imam Syafi'i itu sudah menanamkan akhlak. Ibunya Imam Ibnu Hajar, dan begitu juga ibu-ibunya para ulama dulu, Ustaz. Bagaimana mereka menanamkan adab itu kepada anak didik itu. Tentunya seperti yang tadi adalah tauhid, merasa bahwa anak ini dilihat oleh Allah. Ustaz, anak potong Ustaz. Tadi antum sebut ibu Ustaz. Ada yang tersinggung Ustaz. Anak sebagai bapak, berarti bapak itu nggak pernah mengingatkan anaknya tentang seharusnya memang karena memang yang paling yang paling sering ya anak-anak bertemu dengan orang adalah ibunya, walaupun bapaknya memang seharusnya wajib untuk memperhatikan adab anak-anak ini gitu Ustaz. Berarti gitu. Kan al-ummi itu adalah imam bagi anak-anaknya. Iya, betul. Dan itu akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Betul. Maka bagi para ibu-ibu dan juga bapak-bapak, tanamkan tauhid. Iya, tanamkan tauhid kepada anak-anak ya. Jangan tanamkan takut sama guru, takut sama ayah bunda, betul, tapi takut sama Allah, Ustaz. Betul, ya? Memang betul. Karena kebanyakan sekarang itu anak-anak itu sebagian besar, Ustaz. Iya, betul. Kalau tidak takut sama guru, takut sama orang tua, Ustaz. Nah, itu dia lupa masalah. Sama siapa yang menciptakan guru dan orang tua. Betul, Ustaz. Berarti dia merasa bahwa yang memperhatikannya cuma gurunya, cuma orang tuanya gitu ya. Memang penanaman tauhid ini memang hal yang hal yang urgent ya. Dulu Imam Abu Hanifah, beliau datang menemui Imam Al-Auza'i. Tahu Ustaz apa yang pertama ditanya? Tentang akidahnya. Dan beliau Imam Al-Auza'i rahimahullah menguji Abu Hanifah seberapa besar akidahnya, seberapa kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, baru dipersilahkan untuk belajar. Masya Allah. Karena memang tadi bahwa adab tertinggi itu adalah adab kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sahih. Berarti ini pernah juga Ustaz, ada satu orang yang bertanya kepada Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, Ustaz. Jadi di mana orang ini bertanya tentang satu pedoman yang bisa pedoman hidup lah, Ustaz. Iya, betul. Jadi yang pertama kali pertama kali beliau sampaikan kepada laki-laki ini adalah supaya dia menjaga adab sama Allah. Apa kata beliau? Ihris ala an takuna daiman ma Allah. Jadi upayakanlah supaya kamu tuh selalu mengingat Allah. Jadi kalau kita misalkan ini terutama untuk anak-anak juga kan, teman-teman semuanya. Jadi supaya kita selalu ingat Allah. Iya, betul. Jadi kalau kita lagi sendiri ingat Allah. Iya, betul. Apalagi kalau sudah sama handphone Ustaz, iya, betul. Di kamar, Masya Allah kelas. Iya, kelas ya. Memang itu sebetulnya efek dari kalau ana lihat Ustaz ya, efek dari jarangnya kita bertemu dengan ulama, dengan para asatidz. Dulu sahabat Utsman bin Maz'un, sahabat beliau radhiyallahu taala anhu, ketika bersama Nabi Ustaz, dia lupa semua. Dia lupa dunia, dia lupa anak istrinya. Bahkan dia berkata, "Ya Rasulullah, kalau engkau menginginkan, saya ceraikan sekarang istriku Khawlah," katanya. Tapi kata Rasulullah, bukan begitu, Utsman, bukan begitu. Ini menunjukkan bahwa memang ketika para sahabat bersama Rasulullah sebagai guru, Sayyidul Ulama, sebagaimana yang kita jelaskan kemarin, tuannya guru, semua guru di di permukaan bumi ini. Ketika kita bersama guru, maka ketenangan hati akan timbul, adab akan makin tinggi. Baru dikatakan riyadul jannah. Kenapa Ustaz?
Kan dalam sebuah hadis mengatakan idza maratum bi riyadil jannati farta'u. Bartau, Berarti Masya berat Allah. majelis ilmu itu. Jadi ketika orang hadir bertatap muka dengan guru, baru dia akan merasakan dirinya berada di taman surga. Betul. Ya, betul Ustaz. Kehadiran itu ketika guru murid ada di satu majelis. Adapun virtual seperti sekarang, sepertinya tidak seperti yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Ustaz? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Tentunya ijtima' ya, yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah berkumpul, jasadnya secara langsung berkumpul. Ya, mudah-mudahan seperti kita ini kan ada perkumpulan begini, ada pertemuan, ada tatap muka. Ya, adapun lewat virtual itu tidak berkumpul. Itu jaraknya jauh, Ustaz. Hanya muka direkam saja. Yang membawa itu adalah signal sebetulnya. Kemudian dibantu dengan kamera. Yang sesungguhnya ijtima' itu adalah kita lah begini. Terus bagaimana dengan adab dalam belajarnya, Ustaz? Seperti adab apa dalam maksudnya? bermajelis ketika dalam virtual seperti ini, Ustaz. Apakah terus dijaga atau bagaimana? Tetap dia dijaga, Ustaz. Kenapa? Karena mau hadir, mau di majelis ilmu yang sebenarnya seperti ini misalkan, atau gurunya tidak ada nih Ustaz, adab tetap dijaga. Bagaimana di virtual? Apakah kita tidak menjaga perasaan ustaz kita, guru kita, ulama kita? Dipanggil-panggil malah tidak dijawab. Allah. Kan? Kenapa tidak dijawab? Oke, mungkin kita husnuzon kameranya mungkin, atau jaringannya tidak bagus. Atau mungkin ke toilet ya. Atau mungkin ke toilet. Tapi salahnya nggak minta izin. Nggak minta izin. Nah itu dia jadi persoalan ya. Memang. Ini bukan hanya untuk anak-anak nih Ustaz. Maka sekarang para penuntut ilmu secara umum. Ini secara umum bukan hanya untuk anak-anak. Orang dewasa pun yang belajar sekarang lewat virtual, lewat Zoom dan macam-macam gitu saja. Terkadang tidak menjaga adab. Ada yang tidur, ada yang pergi ke kamar mandi dengan seenaknya. Kan ustaznya lagi ngomong, menyampaikan kalamullah wa kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ketika ustaznya ngomong dia pergi begitu saja? Gitu kan? Seperti itu, Ustaz. Ya, berarti memang yang harus ditanamkan itu harus azam yang kuat. Karena memang kalau orang belajar virtual ini rasa bosannya itu besar, Ustaz. Besar, betul. Karena karena terbiasa dia ngumpul sama teman-temannya, ya, tiba-tiba dalam kondisi seperti ini dia hanya melihat mukanya, ngobrol juga tidak jelas terkadang. Iya, betul, Ustaz. Jadi rasa bosannya itu besar, Ustaz. Betul. Jadi rasa bosan itu besar, makanya kita tetap mengingatkan bahwa seorang yang ingin menjadi orang alim itu pasti memiliki azam yang kuat. Kalau ada satu perasaan bosan atau mungkin futur, maka itu harus dilawan, Ustaz. Betul. Nah, jadi ini juga terkait masalah adab ini dalam belajar ini, Ustaz. Karena memang contoh saja ya hal yang ringan, Ustaz, tentang salam saja, Ustaz. Salam ya. Salam. Itu kan banyak sekarang di masa belajar virtual ini anak-anak kadang nggak mau salam, Ustaz. Jadi kadang masuk nggak tahu, keluar nggak tahu, Ustaz. Nah, begitu ya. Iya, jadi dia masuk grup nggak kita nggak tahu. Iya, betul. Keluar grup juga nggak tahu. Iya, betul. Jadi kan seharusnya dalam adab Islam itu adalah ketika masuk maka salam. Iya, betul. Keluar pun juga salam. Iya, betul. Memang Masya Allah ya. Memang istilahnya dilema, Ustaz ya. Benar. Tapi memang saya ingin menekankan kepada kita semua, khususnya para penuntut ilmu ya. Kita sekarang dihadapkan dengan zaman yang kita tidak bisa berlepas dari itu, yaitu zaman digitalisasi ini, Ustaz. Tetapi sebagai penuntut ilmu di pembelajaran lah ya, ataupun menuntut ilmu di lewat virtual itu hanya sebatas pembantu. Adapun yang prioritas adalah kita terus berusaha untuk bertemu dengan guru. Mencari guru, datang ke majelis ilmu. Kalau hanya mencukupkan di virtual, kemudian melihat internet, otak-atik ya, itu mana
semangat kita dalam belajar, mana capek kita, mana masyakkah itu. Terus kepengen jadi orang besar. Oh, yang besar, ingin jadi seorang mufti. Hemat. Belajar ke majelis ilmu saja, ke masjid yang dekat rumahnya saja ada kajian, nggak mau. Masya Allah. Apalagi kita suruh untuk rihlah. Oke lah Ustaz. Mungkin sekarang tidak ada masanya pencatatan hadis, tadwinul hadis, mengumpul jam'ul hadis. Itu memang sudah dilakukan oleh ulama-ulama kita. Sudah dilakukan oleh Imam Bukhari yang begitu banyak perjalanannya, begitu jauh perjalanan. Imam Ahmad, Imam Ali ibn al-Madini, Yahya bin Ma'in, dan ulama-ulama besar sekelas mereka, sekaliber mereka ya. Tetapi minimal kita jagalah harga apa yang mereka lakukan. Minimal kita jelaskanlah kepada umat perjuangan mereka, jasa mereka. Kita teruskan perjuangan mereka. Kalau memang kita tidak bisa seperti mereka, minimal kita jaga adab kita seperti mereka. Seperti itu. Memang Ustaz, jalan menuju surga itu kan penuh dengan rintangan. Iya betul. Padahal cuma hadir majelis ilmu dengar ya. Iya, Kata dengar. Nabi kan man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahala Allahu tariq. Dengan menghadiri majelis ilmu Allah mudahkan Sahih. ke dalam surga ya, Berarti- Masya Allah. Jadi berarti kalau kita pahami dari mafhum mukhalafahnya Ustaz, orang yang tidak hadir majelis ilmu itu Malas lah. orang yang Malas malas hadir menuju- majelis ilmu berarti nggak mau dimudahkan jalannya. Iya, artinya dipersulit jalannya ya. Sahih, Waliyadzubillah. dipersulit saja Berarti jalannya. kesimpulannya Iya, yang anak biasa. tarik di sini adalah orang yang sering atau semangat dalam belajar adalah tanda-tanda bahwa dia sudah dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Masya Tidak Allah. terasa ya? Iya, nggak terasa. Sekarang ini Ustaz, Masya Allah, udah hampir 2 tahun Ustaz kita masa pandemi seperti ini, dan belajarnya pun juga lewat handphone. Iya. Kita juga mungkin yang kuliah Iya. via virtual kan Ustaz, Iya, kita juga betul. merasakan bukan hanya anak-anak. Kita semua mulai dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa Iya, pun betul, Ustaz. merasakan Ustaz bahwa di sini sekarang dia merasa bahwa berbeda jauh ternyata tatkala orang belajar depan guru sama jauh dari guru. Betul Ustaz, Masya Allah. Gitu Ustaz. Jadi bagaimana kira-kira solusi yang menurut antum Ustaz? Kan sekarang banyak yang sekarang udah buka sekolah. Iya. Ada juga mungkin yang selang-seling. Iya, Ustaz. betul ya, Dan tetap juga seperti yang tadi Ustaz ya. dan Kita punya prinsip ya, sebagaimana ulama-ulama kita memiliki prinsip al-hirs 'alal ilm, kesungguhan dalam belajar itu dibuktikan dengan akhlak, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi yang Allah berikan rezeki ke Madinah, ke Mesir, ke Sudan atau ke Libya, tidak usahlah kita membanggakan saya sedang belajar di sini, kemudian ditulis atau macam-macam lah. Cukup kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita niatkan supaya bermanfaat untuk umat. Kemudian kita lihat Ustaz ya, di masa virtual ini tetap kita jaga adab, dan saya tekankan kepada semua orang tua agar ikut membimbing anaknya, membimbing anaknya menanamkan tauhid, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu adalah Maha mengawas raqib ya. Kemudian tentunya menjaga adab perasaan seorang guru. Gitu Ustaz. Jadi juga saya tambahkan sedikit terkait masalah bagaimana semestinya Iya, seorang betul. ibu itu ketika memberikan nasihat kepada anaknya. Kan kebanyakan ibu bilang, "Nak, dengarkan tuh Ustaz, nanti dia marah loh." Iya, betul. Nah, seharusnya kan dia bilang, "Nak, dengarkan Ustaz, nanti Allah marah." Betul. Jadi ketika si ibu mengatakan nanti Allah nggak suka loh, tapi kalau nanti ustadznya nggak suka, ini kan menanamkan tauhid itu dari hal-hal kecil hal seperti kecil itu ya. harus begitu Ustaz. Jadi memang itu yang kita lihat dari dulu ya sampai sekarang, mungkin ayah-ayah dan ibu-ibu. Iya. Jadi kita juga gitu Ustaz, Iya, ya. betul, Jadi Masya Allah. dulu ibu kita bilang begitu, "Kamu jangan begitu, nanti ustadzmu marah loh. Kerjakan tugas loh, besok kamu dikasih nilai 0." Iya, gitu kan. iya. Jadi harusnya kan bahasanya harus ada kalimat, menanamkan kalimat tauhid. Iya, betul Ustaz. Jadi ada banyak kesimpulan dari Iya, banyak kesimpulan pembahasan ya. kita kali ini Masya Ustaz. Allah.
terkait masalah bagaimana kesungguhan para ulama dalam menjaga Panjang Ustaz sebetulnya untuk membahas perjalanan ulama kita. Mereka adalah cerminan, tapi sepertinya tidak cukup ya waktu kita untuk membahas satu persatu ya. Sungguh begitu panjang ya perjalanan mereka. Kita tidak seperti mereka, dan mungkin kalau ditimbang mungkin tidak seberapa ya kita ini seberapa. Hanya saja kita jadikan ulama-ulama kita ya sebagai motivasi dalam belajar kita. Berarti titik poinnya sebenarnya dari antara adab terbesar itulah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apalah artinya kita mendapatkan segala sesuatu tapi tujuan kita bukan Allah. Betul. Kalau misalkan orang belajar sampai S3 tapi tujuannya hanya tenar saja, betul, karena betul. kemudian nanti ditulis misalkan Profesor Dr. Ahmad niatnya bukan karena Allah. Betul. Apalah arti dari banyaknya harta yang ia keluarkan, kemudian lelahnya ia tinggalkan anak dan istrinya, tapi ternyata hasilnya nihil. Betul. Jadi kan ada sebuah hadis Nabi SAW yang bunyinya apa Ustaz? Mungkin Ustaz bisa sebutkan Ustaz. Tentang apa itu Ustaz? Tentang orang yang belajar kemudian dia niatkan selain Allah, lam yajid man talabal ilma la yatlubuhu illa aradan liyusiba aradan min ad-dunya lam yajid aradan min al-jannah. Jadi orang seperti itu kelak di yaumul kiamat tidak akan mendapatkan wanginya surga. Wanginya saja enggak tidak mendapat ya masuk surga. Waliyadzubillah ya. Jadi semoga kita semua dilindungi dari orang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Dijadikan sebagai orang-orang yang mukhlisin insyaallah. Dan juga semua teman-teman dan juga ayah bunda yang ada di rumah, mari kita sama-sama tanamkan tauhid kepada anak, dan juga mari kita sama-sama belajar dan menjaga adab kita, terutama adab bersama Allah dan juga adab kepada guru, supaya ilmu yang kita pelajari itu berkah dan juga bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.